Shalom. Halo anak sekolah minggu, balik lagi nih. Hari ini kita mau ibadah sekolah minggu online lagi. Tapi sebelumnya Kak Yon mau ajak semuanya untuk berdoa. Yuk kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu sepanjang minggu ini, sehingga kami bisa merasakan keluar biasaan Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Engkau memberkati Tuhan setiap kami. Engkau persiapkan hati kami, telinga kami, mata kami untuk melihat dan mendengar dan menanamkannya dalam hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan boleh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh ya, udah sih. Kemarin itu loh ya, beberapa waktu yang lalu sih, Kak Yohan itu habis jalan-jalan ke Jatim Park. Asik Bu Desi, bagus banget tempatnya. Bagus banget. Aku jadi pingin, aku belum pernah loh. Nanti deh kita bareng-bareng ke sana ya. Mau denger gak ceritanya? Oh iya, mau. Mau denger gak adik-adik? Yuk kita lihat ya. Yuk kita lihat. Halo anak-anak sekolah minggu. Hari ini Kak Yohan mau pergi ke suatu tempat yang pastinya itu asik banget, yang pastinya itu seru banget, banyak mainannya, banyak banget tuh suasananya. Jadi tetap ikutin Kak Yohan ya. Oh iya, Kak Yohan mau pakai masker supaya tetap jaga protokol kesehatan. Oke, ready, let's go. Nah, Kak Yohan udah sampai. Tempat apa ya ini ya? Mau tahu kan? Jadi tetap ikutin Kak Yohan ya. Mau masuk ke semua wahananya. Oke? Yuk. Nah, adik-adik, tadi kan Kak Yohan naik motor nih. Berarti kan kalau Kak Yohan naik motor, jalannya itu lebih cepat bukan daripada jalan kaki dari Malang sampai ke tempat ini. Nah, sama nih, dulu banget 100 tahun yang lalu juga ada seorang bapak yang membuat suatu alat transportasi yang besar sekali. Namanya siapa ya? Nah, jadi namanya itu Bapak Nabi Nuh. Namanya Nabi Nuh. Dulu di Kejadian 6 ayat 14 Tuhan berkata, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Wah, kayunya itu besar sekali. Lalu kendaraan itu diberi nama bahtera yang besar banget. Pembuatnya adalah seorang Nabi Nuh. Tuhan kasih ide sama Nabi Nuh supaya dia merancang sebuah bahtera yang benar-benar besar sekali, di mana bahtera itu loh adik-adik bisa mengapung di air yang besar dan banyak sekali. Bahtera itu bisa mengapung. Terus bahtera itu juga berisi binatang yang banyak sekali. Tahu kan binatangnya itu sepasang loh. Coba dibayangin sebesar apa bahtera itu. Dan bahtera itu juga berisi cadangan makanan yang selalu siap dan selalu siap sedia untuk semua keluarganya, semua hewan-hewannya. Keren banget kan, jadi bahteranya sebesar apa coba itu. Jadi dari kisah Nabi Nuh ini kita tahu bahwa ide pembuatan alat transportasi itu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang kasih ide sama Nabi Nuh untuk merancang sebuah bahtera yang sangat besar. Jadi adik-adik tetap dekat ya sama Tuhan. Kenapa kok kita harus tetap dekat? Kita mau berdoa sama Tuhan Yesus supaya Tuhan kasih ide yang luar biasa buat kita. Dan Tuhan Yesus kasih hikmat buat kita untuk merancangkan sesuatu yang besar sekali. Oke anak-anak, yaudah deh, kalian mau jalan-jalan lagi ya. Dadah. Oh gitu loh ceritanya adik-adik sekolah minggu. Kak Yohan tadi perjalanannya ke Jatim Park. Dan kita tahu bahwa Alkitab mencatat transportasi pertama adalah bahtera yang dibuat oleh Bapak Nuh. Nah, itulah hebatnya Alkitab kita ya, super lengkap. Betul. Kita mau nyanyi ya? Oke. Nah, kita mau nyanyi sama-sama. Let's go. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
anak-anak sekolah minggu juga boleh dengar nih. Wah, jalan-jalan lagi, Bu. Iya, jalan-jalan juga loh. Asik sekali. Asik kan? Kita meskipun jalan-jalan virtual, tapi tetap seru kok ya. Pakai protokol kesehatan kan? Ya, pakai masker ketika pergi-pergi ya. Iya, betul. Oke, kita dengerin ya. Hai Abah Kris, Desi mau ajak kalian, mau menceritakan ke kalian perjalanannya Bu Desi ketika sedang rekreasi ke sebuah taman di Kota Malang. Kita masuk, lewat pintu masuk, terus parkir gitu ya. Di situ ada telaga dan tengahnya ada miniatur candinya. Ketika kita jalan lagi, kita akan menikmati jalanan yang asri, yang indah, yang nyaman, karena di kiri kanannya terdapat banyak tumbuh-tumbuhan perdu dan juga pohon-pohonan yang membuat kita ketika kita jalan kita nggak kepanasan. Bagi kalian yang capek, kalian bisa naik dokar atau kereta yang ditarik oleh kuda. Kita maju lagi, kita masuk sana lagi ya. Di sana banyak sekali kolam renang. Ada beberapa kolam renang, ada yang dangkal, ada yang dalam, ada yang untuk anak-anak, dan juga ada yang untuk orang dewasa. Dan di sekitar kolam renang itu disediakan tempat duduk untuk kita yang menunggu. Ketika kalian lapar, di sana juga disediakan rumah makan atau kafe supaya kalian bisa membeli makanan di sana. Jadi enak ya, lengkap juga ya. Nggak lupa nih, bagi kalian yang suka foto-foto, di sana ada spot foto buat kalian mejeng-mejeng pakai HP kalian, terus klik ceklik gitu ya, terus disimpan di HP kalian. Di sana juga ada rumah yang disewakan supaya buat pengunjung yang ingin tinggal di sana atau menginap di sana, mereka bisa meminjamnya atau menyewanya kepada pengurus taman itu ya. Nah, taman ini dilengkapi dengan banyak fasilitas dan dibuat sangat indah oleh manusia, arsiteknya manusia. Coba bayangkan taman yang ada di dunia yang paling indah. Pasti arsiteknya paling jago, yaitu Taman Eden. Dan arsiteknya adalah Tuhan sendiri. Taman Eden dibuat dengan sangat lengkap, lebih lengkap pastinya dari taman ini, dengan berbagai tumbuh-tumbuhan, dengan berbagai pohon buah-buahan yang membuat adalah Tuhan dan diciptakan untuk memfasilitasi Adam dan Hawa yang hidup di sana. Dibuat ada sungainya, pasti lebih indah ya sungainya daripada kolam renang yang ada di sini. Terus ada ikan-ikanannya, terus ada hewan-hewan yang bermacam-macam, ada suara burung di taman itu. Pasti seru ada di Taman Eden. Betapa luar biasanya ide dan juga pemikiran Tuhan dalam merancang sebuah taman. Taman Eden adalah taman pertama yang diciptakan di dunia ini dengan seorang arsitek yang luar biasa. Sampai hari ini, saya rasa tidak ada taman yang selengkap dan seindah Taman Eden. Itu cerita saya. Kita akan kembali. Wow, luar biasa emang Tuhan itu karena dia itu yang pertama kali punya ide tentang pembuatan taman yang kayak ceritanya Tante Desi tadi sama alat transportasi kayak Kak Yohan tadi ceritain. Dan emang di Alkitab itu emang ada banyak ide, ada banyak sejarah. Yang banyak banget ya memang kalau kita tilik satu sama lain satu-satu. Jadi Abah Kris, kalau misalnya kalian punya banyak ide, yuk kita harus sering-sering baca Alkitab, baca firman Tuhan. Karena apa sih? Karena di dalam Alkitab itu ada banyak banget ide dari Tuhan. Bener. Nah, memang Alkitab itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu memberi kita hikmat, pengetahuan, kepandaian. Apapun yang Abah Kris alami, carilah hikmat, carilah pengetahuan, carilah kepandaian melalui membaca Alkitab. Betul.
Yuk, kita mau nyanyi dan kita juga mau doa. Kami rindu tetap setia membaca Alkitab, setia dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sumber hikmat, sumber pengetahuan, sumber kepandaian. Ketika kami kekurangan hikmat, kami mau mencarinya dan mencari hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan juga menolong setiap anak-anak sekolah minggu yang di rumah. Ketika mereka merasa kurang pandai, biarlah Tuhan juga memberi mereka kepandaian. Ketika mereka butuh jawaban setiap doa-doa mereka boleh memperoleh jawaban itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu dan juga kakak-kakak sekolah minggu yang melayani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nafsa 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian.